adanya usulan dari wakil gubernur Pak ya, calon ya, wakil gubernur Jakarta, untuk bagi para janda-janda kaya bukan menikahi, dinikahi gitu ya, dinikahi oleh para muda-muda yang pengangguran, ketika mengibaratkan seperti Ibunda Khadijah. Nah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Karena yang kaya jandanya, maka tadi bahasanya pun untuk para janda menikahi, kan gitu ya. Kan kalau mau dikatakan para pemuda untuk menikahi, kan seharusnya pemudanya yang lebih kaya dari perempuan yang mau dinikahi gitu ya. Ternyata janda-janda kaya. Nah, apalagi khonifuddinmakumullah tadi dinisbatkan kepada Ibunda Khadijah, tentunya sangat beda. Artinya kalau jika pemuda-pemudanya solih, ya nggak ada masalah. Ya berarti seperti Ibunda Khadijah. Maksudnya di mana laki-lakinya solih ini seperti Rasulullah. Jadi ketika kemudian mendapatkan seorang istri yang kaya, itu kan, nah dia ngerti bagaimana untuk mengolah kekayaan yang ada, itu kan. Takut ya tadi ya, sudah dapat janda kaya tapi tidak ngerti Islam, nah justru nanti malah ya jandanya apa namanya istilahnya ikut membantu untuk sesuatu yang dosa, untuk satu yang maksiat, artinya kan begitu ya. Nah maka ikhwan fillah rahimakumullah, jadi artinya ya pentingnya di sini untuk ya pemudanya ini pun untuk pemuda yang solih ya. Jadi artinya kalau kita benar di dalam konsep berislam pun sebetulnya nggak ada yang namanya orang pengangguran sebetulnya gitu ya. Jadi kadang karena nggak ngerti ya, padahal apapun daripada aktivitas kita itu insya Allah akan mengantarkan pada kebaikan, memberi manfaat, dan bisa untuk menghasilkan yang itu artinya bisa untuk minimal menghidupi sendiri dan untuk menghidupi keluarga, menghidupi orang lain, artinya kan tentunya seperti itu ya. Nah maka sebetulnya dengan kondisi seperti ini yang terpenting tadi tidak masalah ya, ketika ada janda-janda kaya ya, kemudian mungkin ditinggal suaminya meninggal, kemudian melanjutkan usahanya menjadi kaya, contoh mungkin begitu kan, atau memang dari keluarganya sudah kaya, banyak aset, banyak bisnis usahanya gitu. Nah jadi apa, hal yang terpenting di sini adalah untuk adanya para pemuda yang solih, yang ketika menikah dengan mereka pun nanti akan mengolah ya daripada harta kekayaan ini pun dengan cara yang benar, yang diridhoi dengan diridhoi dalam Islam, diridhoi oleh Allah, ada seperti itu. Dan ini menjadi satu prestasi yang besar sebetulnya itu. Tapi kalau seumpamanya tidak ada muda-muda yang soleh, yang tua soleh pun nggak apa-apa. Gitu kan, banyak orang-orang yang tua soleh kan gitu Pak ya. Iya, jadi para janda itu kalau para pemudanya nggak pada berani, ya diambil yang tua berani, gitu kan ya. Jadi bisa mungkin untuk yang kedua, ketiga, keempat jandanya kan gitu ya, sehingga nanti akan diarahkan oleh orang tua yang solih hartanya untuk Islam, untuk bikin pesantren, untuk kemudian rumah Quran ya, untuk panti yatim dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya siapapun yang bisa untuk mengolah dalam kebaikan, maka dimana disinilah ya insya Allah kita bisa untuk mengarahkan itu semua di dalam kebaikan. Dan tadi yang terpenting itu sebetulnya kan di laki-laki yang soleh, laki-laki yang mukmin, laki-laki yang muttaqin, yang nanti akan bisa untuk mengolah daripada kekayaan yang ada itu dalam rangka untuk iqamatuddin, itu ya, untuk iqamatuddin.